Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, apa kabar? Kembali lagi di pembelajaran matematika. Oke, untuk pembelajaran matematika kali ini kita bakal lanjutin materi yang sebelumnya tentang aritmatika sosial. Udah pada tahu ya aritmatika sosial itu apa? Pokoknya aritmatika sosial itu segala hal yang berkaitan dengan kegiatan jual beli di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini lanjutannya. Kalau kemarin kita masih pengebahas tentang harga jual, harga beli, untung dan rugi. Nah, kalau sekarang ada tambahan nih, tapi masih dalam ruang lingkup jual beli, untung dan rugi juga. Cuman pada kali ini saya akan bahas tentang menentukan persentasenya. Nah, jadi gini, menentukan persentase tuh maksudnya kan biasanya nih kalau kamu belanja di mall atau di pasar atau di toko-toko suatu barang yang kamu mau beli, biasanya kan ada untung atau ada untung ruginya itu, jadi bentuknya itu dalam bentuk persen. Jadi biasanya diubah jadi untungnya berapa kita ubah ke dalam bentuk persen, itu seperti apa. Atau kalau kamu misalnya pernah lihat potongan harga, nah potongan harga atau diskon sekian persen, biasanya bentuknya kan persen tuh, nggak ada misalkan diskon 50.000, itu jarang banget kita temuin, tapi biasanya kita temuin dalam bentuk persentase, misalkan diskon 50% atau diskon 20%. Nah, jadi bagaimana caranya kita ubah si untung dan rugi ini ke dalam bentuk persentase. Oke, pada dasarnya untung atau rugi itu biasanya ditentukan dalam bentuk persen. Persen bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuk persen ini dari suatu transaksi penjualan ataupun pembelian. Jadi nanti kamu tidak menentukan berapa untungnya atau berapa ruginya, tapi kita tentukan berapa persen untungnya atau berapa persen ruginya. Jadi kita bisa taksir berapa keuntungan yang kamu dapat. Oke, contohnya saya langsung ke contoh. Pak Adi membeli sepeda motor seharga 10 juta. Kemudian motor tersebut dijual kembali dengan harga 12 juta. Nah, dari transaksi ini kita tentukan dulu nih, Pak Adi ini mengalami untung atau mengalami kerugian. Seperti yang kemarin saya bilang, kalau untung itu harga beli lebih kecil dari harga jual. Kalau rugi berarti harga jual lebih kecil dari harga beli, jadi kebalikannya. Nah, kalau di sini diketahui nih harga belinya berapa? Harga belinya kan sama dengan 10 juta. HB-nya sama dengan 10 juta. Kemudian HJ-nya atau harga jualnya sama dengan 12 juta. Nah, dari harga beli sama harga jual, yang lebih besar adalah harga jual. Jadi harga jual lebih besar dari harga beli. Otomatis Pak Adi ini mengalami keuntungan, yaitu untungnya sama dengan 12 juta dikurang 10 juta sama dengan 2 juta. Jadi si Pak Adi ini untung 2 juta rupiah dari penjualan motor dia. Nah, 2 juta rupiah ini berapa persen? Nah, jadi kita ubah ke dalam bentuk persennya. Ya kan, berapa persentase keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Pak Adi. Karena Pak Adi mengalami keuntungan, berarti berapa persen untungnya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, caranya kan kalau bentuk persen ini, seperti yang kamu ketahui, persen itu kan per 100. Jadi kalau dalam bentuk persen, berarti kita per 100-nya dari 2 juta ini. Jadi kita hitungnya dari harga pembelian. Dari harga pembelian, oke. Untung per harga beli dikali 100%. Kenapa 100%? Karena persen itu per 100. Jadi masukin deh ke sini. Untungnya sama dengan 2 juta. Dibagi harga belinya sama dengan 10 juta. Dikali 100%. Oke. Nah, kita bisa hitung di sini. Di sini 6 coret, ini juga 6 coret, berarti tinggal 2 per 10 dikali 100%. Ini bisa coret 1 nolnya, berarti 2 dikali 10, 20. Berarti keuntungan yang dialami Pak Adi untuk penjualan harga motornya yaitu sebesar 20%. Ini untungnya. Gitu caranya. Jadi kamu kalikan per 100. Terus kalau rugi gimana? Sama, rugi juga. Jadi ini yang untung ini tinggal kamu ganti dengan rugi. Rugi dibagi harga beli. Ingat ya, dari harga beli, bukan dari harga
jual. Tapi tergantung pertanyaannya nanti kalau kamu nemuin soal berapa keuntungan yang dialami oleh si A jika dilihat dari harga beli atau dari harga jual, tergantung pada soal nanti. Kalau dilihat dari harga jual, berarti yang kamu gunakan pernya ini HJ atau harga jual, bukan harga beli. Jadi sama aja. Ini tinggal diganti untung atau ruginya, dia mengalami keuntungan atau kerugian. Terus pernya ini, kalau di soal tidak ada disuruh ditentukan dari harga beli atau harga jual, kita otomatis gunakan harga beli, bukan harga jual. Tapi kalau di pertanyaan soal ditentukan dari keuntungan atau kerugian dari harga jual, baru ini kamu ganti dengan harga jual. Gitu. Kemudian dikali 100%. Nah, dapat deh sekian persen untung atau ruginya. Gampang ya? Oke, nah ini untuk menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Nah, sekarang nih, menentukan harga beli atau harga jual jika persentase untung atau ruginya diketahui. Jadi kebalikan. Sekarang untung atau ruginya sudah diketahui berapa persen. Nah, dari berapa persen ini tuh berapa rupiah kah? Gitu. Oke, contohnya gini. Surya membeli radio seharga 80.000. Berarti diketahui di sini adalah membeli kan harga beli. Harga belinya atau HB-nya sama dengan 80.000 rupiah. Setelah diperbaiki, Surya menjual radio tersebut dengan untung 20%. Nah, untungnya udah diketahui. Untung 20%. Berapa harga jual radio Surya? Nah, kita disuruh menentukan harga jualnya. Pertama-tama yang kamu tentukan bukan langsung harga jualnya, tapi untung 20% ini berapa rupiah? Nah, kita ubah dulu. Jadi dari bentuk 20%, berapa rupiah kah? Nah, tinggal kamu bagi dengan 100, karena di sini kan diketahuinya udah untung nih, udah 20%. Berarti untungnya, besar untungnya sama dengan 20%. 20% itu 20/100 dikali harga beli. Berarti 20/100 dikali 80.000. Gitu. Jadi harga belinya dimasukin ke sini. Ingat ya, persen itu artinya per 100. Oke, kita coret ini nolnya 2, ini juga nolnya 2. Berarti 20 dikali 800 sama dengan 16.000 rupiah. Nah, ini untungnya 16.000 si Surya ini. Dia untung 16.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah harga jual radio? Berarti dijualnya berapa? Kalau untung, kemarin kalau untung itu kan harga jual harga jual dikurang harga beli. Nah, karena di sini dia mengalami untung, berarti harga jualnya tinggal kamu tambahin dari harga beli. Harga jualnya tinggal kamu tambahin untung ditambah harga belinya berapa. Berarti harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga belinya 80.000 ditambah untungnya 16.000. Jadi dijual dengan harga 96.000 rupiah. Ini harga jualnya. Gitu. Nanti kalau kamu pengen balik lagi, bener nggak sih 96.000 terus untungnya itu 20% dari 8.000, pasti kan balik lagi ke sini nih, bolak-balik aja lagi terus-terusan. Karena kan tadi saya bilang ini kebalikannya, jadi untung atau ruginya sudah diketahui. Jadi kamu disuruh menentukan berapa nilainya, berapa harganya dari sekian persen itu. Nah, yang diketahui di soal. Gitu ya, gampang banget. Nah, sebenarnya ini mungkin kalau kamu langsung itu kan agak-agak rumit, jadi kamu pelan-pelan aja bagaimana cara menentukan atau konsepnya. Yang penting kamu tahu konsep di soal cerita itu dia membicarakan untung atau ruginya gitu. Jadi sebenarnya mungkin agak ribet di soal ceritanya, karena kalau soal cerita kan berlibet-libet, dibulak-balik kata-katanya. Tapi kalau kamu udah paham konsepnya, itu gampang banget, tinggal kamu masukin ke rumus, hitung-hitung, gampang banget pokoknya. Oke ya, untuk materi menentukan persentase untung dan rugi dari harga beli, dan juga sebaliknya menentukan harga jual atau harga beli apabila persentase untung atau ruginya sudah diketahui. Ini juga sama, ini karena kebetulan yang diketahui untung, tapi kalau yang diketahuinya rugi, caranya sama persis. Hanya tinggal diganti ini kerugiannya berapa persen dikali harga beli, nanti harga jualnya tinggal dikurang kalau harga jual, bukan ditambah, karena harga beli dikurang rugi,
Jadi dia tuh dijual berapa gitu. Oke, paham ya? Nah, sampai di sini materinya. Selamat belajar, semoga nggak bosan belajar di rumah. Walaupun belajar di rumah tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.